Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah kesaktian Maling Aguno, Robin Hood dari Blitar yang meresahkan orang-orang kaya. Dikutip dari news.occasion.com, ditulis oleh Solehan Arif, Senin 22 Maret 2021. Dengan kesaktian yang dimiliki, Maling Aguno menyatroni kediaman orang-orang kaya. Ia bisa menyelinap melalui lubang angin atau ventilasi atau lubang kecil yang tersorot cahaya. Dalam satu kedipan mata, Rago Aguno tiba-tiba berpindah ke dalam rumah. Semuanya berlangsung senyap tanpa suara. Totok, 52 tahun, warga desa Kalipucung, kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, menuturkan kisah itu dengan sesekali mengumbar senyum. Ia terkenang masa kecilnya, teringat masih duduk di bangku madrasah ibtidaiyah setingkat SD saat kisah tersebut pertama kali ia dengar. Di dalam rumah yang disatroni, kata Tatok, Maling Aguno beroperasi dengan leluasa. Uang, perhiasan, permata, dan semua barang berharga milik orang kaya digasak. Saat aksi berlangsung, si empunya rumah terlelap dalam tidurnya. Sementara tawa sendaguro para penjaga juga tetap hingar di beranda. Sampai Maling Aguno angkat kaki, mereka belum menyadari tempat tinggal majikannya baru saja disatroni pencuri. Saya mendengar kisah Maling Aguno sedari kecil, tutur Totok yang kini sudah dikaruniai 2 buah hati. Minggu 21 Maret 2021. Tatok berterus terang terkesima. Tidak hanya kesaktian bisa masuk lubang ventilasi yang tersorot cahaya, ilmu sekali pukul dan musuh seketika rebah binasa juga menarik minatnya, termasuk kedikjayaan Maling Aguno yang kebal terhadap segala jenis senjata. Tatok mengaku diam-diam sempat berusaha mempelajarinya. Asal ada sorot cahaya, Maling Aguno katanya bisa memasuki lubang sekecil apapun, tambahnya. Kisah Maling Aguno didengar cukup akrab di lingkungan masyarakat Kabupaten Blitar. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, selalu mendapat tempat di setiap generasi, terutama warga yang bertempat tinggal di wilayah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulung Agung. Menurut Tatok, tidak hanya berkembang melalui cerita tutur, kisah tersebut juga kerap diangkat sebagai lakon kesenian ludruk. Di era 80-an hingga 90-an, kata Tatok, masih banyak ludruk di Blitar yang mementaskan lakon Maling Aguno. Selain Maling Aguno, ada juga lakon Maling Caluring dan Sogol, nang Tatok. Tatok tumbuh di lingkungan masyarakat Nahdliyin. Ia gemar menelisik sejarah lokal. Pada tahun 1997 jelang reformasi, Tatok bahkan pernah berhari-hari menyusuri makam-makam tua. Selama 72 hari ia berjalan kaki mulai Blitar, Banten hingga Madura. Tatok percaya kisah Maling Aguno bukan sepenuhnya legenda. Ia meyakini ada, sebab keberadaan makam Maling Aguno betul-betul ada. Saya kira Maling Aguno betul-betul ada karena ada makamnya, terang Tatok menceritakan di mana makam itu berada. Makam itu terletak di kawasan tebing Gunung Pengat, wilayah Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Tepatnya di Desa Prambutan yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Ponggok, lokasinya di bawah situs pertapaan.
yakni puncak Gunung Pegat. Begitu juga dengan Maling Aguna, kata Tatok. Hasil dari aksi kejahatannya untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Ia hanya menyasar orang-orang kaya tamak, mereka yang menumpuk-numpuk harta tanpa mempedulikan nasib rakyat jelata. Karenanya, meskipun secara hukum melanggar, rakyat kecil tetap mencintainya. Tidak jarang rakyat memilih bersikap melindungi saat Maling Aguna dikejar-kejar. Aguna sendiri memiliki arti yang berguna, kata Tatok memberi tafsir otak-atik katuk bagi orang-orang kaya saat ini berada di wilayah Blitar. Sepak terjang Maling Aguna tidak hanya meresahkan, tapi juga menakutkan. Maling Aguna konon juga bisa masuk ke dalam batang pohon pisang. Saat dikejar-kejar, ia bisa bergerak cepat, yang seolah-olah menghilang. Namun dalam kondisi terjepit, Maling Aguna tidak jarang melawan para pengejarnya. Pasalnya, ia memiliki pukulan mematikan, sekaligus tubuhnya yang tidak bisa dilukai senjata tajam. Tatok belum bisa memastikan Maling Aguna hidup di masa apa. Ada versi yang menyebut masa kerajaan Singosari. Karenanya yang ia satroni para penggede kerajaan, bangsawan dan para orang kaya di masa itu. Versi lain mengatakan di masa kerajaan Mataram Islam awal. Bahkan ada yang menyebut sebelum menyerang kerajaan Mataram yang dirajai Amangkurat I tahun 1677, Trunojoyo konon lebih dulu berdoa di makam Maling Aguna. Serangan Raden Trunojoyo atau Panembahan Maduretno dari Madura mengakibatkan Amangkurat I keluar istana. Bahkan putra Sultan Agung tersebut tewas dalam pelarian. Ada yang mengatakan saat pasukannya bermarkas di Kediri, Trunojoyo sempat berdoa di makam Maling Aguna, kata Tatok. Lalu seperti apa sosok Maling Aguna? Tatok tidak bisa memastikan. Sumber-sumber tertulis yang ia kumpulkan terbatas jumlahnya dan tidak ada menyebut jelas seperti apa sosok laki-laki pencuri budiman tersebut. Namun dari penerawangan mata batin yang pernah dilakukan bersama teman-temannya di makam Maling Aguna, kata Tatok, mereka melihat sosok laki-laki berperawakan tinggi besar. Meski demikian, tindak tanduknya santun. Bagi Tatok, di setiap zaman di mana penindasan dan ketidakadilan merajalela, kehadiran tokoh semacam Maling Aguna dibutuhkan. Dari penerawangan mata batin, baju yang dikenakan Maling Aguna katanya seperti penampilan laki-laki dari tanah Melayu, kata Tatok. Demikian sekilas kisah kesaktian Maling Aguna, Robin Hood dari Blitar yang meresahkan orang-orang kaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.